Efek bahaya baliho rizik yang wajib dimusnahkan. Ditulis oleh Daeng di siword.com. Baliho selama ini dimanfaatkan untuk kampanye di jalanan dan di kampung-kampung hingga gang-gang. Sangat marak, dan itu efektif mempengaruhi orang-orang yang punya keterbatasan mengakses informasi online. Sehingga tidak mengherankan ketika ada sesuatu pemilihan atau pemilu, orang-orang yang tidak mengenal siapa-siapa yang akan mencoblosnya, maka saat di kotak suara, mereka mencoblos tokoh yang sering ditemuinya di baliho-baliho yang terpapang gede itu. Jadilah yang paling banyak balihonya kadang memperoleh suara terbanyak. Karena sebagian masyarakat bingung dengan program-program yang ditawarkan para calon itu. Bukan cuma membingungkan, tapi juga kebanyakan tidak terrealisasi alias cuma jargon-jargon semata. Maka baliho dengan wajah yang tampak gagah atau dipaksa cantik merupakan nilai tambah tersendiri. Meski zaman sudah canggih dengan fitur online, keberadaan baliho bisa mempengaruhi orang-orang yang mungkin malas berpikir dan kritis. Baliho kampanye figur dan partai mungkin paling banyak menghabiskan anggaran jika dibandingkan dengan baliho promosi suatu produk. Karena kebanyakan produk yang ada saat ini telah menggunakan media online sebagai cara mempengaruhi calon-calon pembelinya. Sehingga menggunakan baliho tidak terlalu menyasar calon-calon pembeli. Dan bahkan sangat tidak sedikit baliho dicuekin oleh mereka yang sudah asyik dengan media sosial. Maka jangan heran ketika baliho Rizik ditebarkan di mana-mana. Padahal Rizik tidak sedang mencalonkan diri jadi anggota dewan. Bahkan tidak sedang jualan obat. Meskipun Nikita bilang Habib tukang obat. Rizik dan timnya serta para arsitek politiknya, juga para donaturnya yang licik-licik itu tahu betul apa fungsi dan kekuatan baliho. Mungkin kita sudah akrab dengan sosok Chaplin yang licik itu. Bukan cuma licik, bahkan bisa memodali pembuatan baliho berapapun panjang dan banyaknya. 500 baliho yang ukurannya panjang-panjang tentu bukan duit yang sedikit. Tapi bagi Chaplin, itu hanya duit beli cemilan saja. Baliho sangat efektif menyasar orang-orang yang malas berpikir kritis. Dengan terpampang gambar Rizik di berbagai kelurahan atau di kampung-kampung, itu adalah satu cara agar wajah Rizik masuk ke dalam benak warga, sehingga sulit dilupakan, dan fatalnya wajah Rizik akan dianggap tokoh yang suci. Padahal orang cerdas tahu bahwa Rizik hanyalah pion yang berevolusi mendapatkan gelar porn fugitif. Para arsitek politik sekutu Rizik sudah memasukkan baliho sebagai media andalan berpolitik kotornya. Dengan baliho bukannya mendidik masyarakat, tapi hendak meracuni pikiran masyarakat dengan gambar tokoh porn fugitif. Wajah Rizik dipoles dengan sentuhan Photoshop, font yang tepat dan menggugah. Semua unsur desain komunikasi visual dikerahkan untuk mempermak Rizik. Maka jangan heran banyak laskar rela menyembah baliho itu. Masyarakat yang cerdas sebenarnya sudah muak dengan tampilan baliho Rizik. Tetapi mereka bukan Satpol PP yang punya tugas menurunkannya. Apalagi dikabarkan Satpol PP tidak berani menurunkan baliho yang merusak pemandangan kota itu. Dan akhirnya negara pun tegas. Mungkin sudah menyadari bahwa betapa bahayanya permainan kotor ini. Lalu TNI bergerak, baliho pun dicopot. Dari mana, Mas? Hah? Dari mana? Dari mana? Oh, kaget saya. Dari Pangdam. Dari tadi Monas.
saja mayoritas rakyat Indonesia atau banyak sekali rakyat yang sudah bisa menyadari bahwa baliho itu hanyalah sampah dengan wajah-wajah yang bisa penuh kepalsuan, maka negara ini bisa cepat maju karena melangkah ke tahap yang lebih berdaya guna. Mengurus baliho sebenarnya hanya membuang-buang energi dan menghambat kemajuan negara ini. Apalagi wajah yang terpampang itu hanyalah polesan dipaksa jadi ulama meskipun lulusan Saudi. Atau bisa jadi memang dulunya sudah akan jadi ulama, cuma karena terlalu arogan, akhirnya jatuh terpuruk jadi pohon fugitif. Tragis sekali. Pria normal mana yang tak tergiur dengan komekan tubuh seorang janda cantik? Memang sulit lepas dari jeratan dunia yang menggiurkan itu. Apalagi kalau sudah larut di dalamnya dan telah menikmati duit-duit yang disodorkan oleh para donatur elit yang rakus ingin menguasai negara ini hanya demi keluarga dan anak keturunannya. Rizik mungkin bisa jadi ulama panutan jika tidak arogan atau kasar di atas mimbar. Mungkin ia sudah tidak tahan jadi orang cerdas, lalu memilih menjadi seperti yang pernah diteriakannya di atas panggung, yaitu goblok. Kalimat ini sudah beberapa kali diucapkannya, dan terakhir, kata lonte makin jelas membuat dia makin terpuruk. Rizik mungkin sangat setia dengan para pengikutnya. Ia memilih menjadi kopla karena para pengikutnya sudah sejak zaman dulu susah pintarnya. Maka karena itulah, para pengikutnya itu lebih memilih menyembah baliho daripada harus mengkaji Quran dan kitab-kitab lain yang bisa menghiasi masyarakat Islam dengan keilmuan mumpuni. Sehingga negara aman, tentram, dan damai, tidak ada lagi makhluk kadrun yang jualan revolusi akhlak atau sok bilang mana akhlaknya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.